Kali ini merupakan kelanjutan dari materi yang sudah saya berikan sebelumnya, dimana di sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dari DHCP server, lalu bagaimana cara kerja dari DHCP server itu sendiri, lalu selanjutnya bagaimana cara pengiriman gitu ya dari satu DHCP server ke DHCP client, fungsinya seperti apa kemarin sudah dibahas. Yang pada kali ini kita akan fokuskan instalasi dari DHCP server. Jadi nanti kita masuk ke dalam instalasinya menggunakan Windows Server 2019 dan sekaligus nanti ada implementasinya. Jadi setelah kita coba instalasi, kita coba gunakan gitu ya DHCP servernya, apakah bisa berjalan atau tidak. Sedangkan untuk tahapannya, jadi untuk tahapan praktikumnya itu kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama itu adalah instalasi server DHCP. Jadi ini yang menurut saya bagian yang sedang ya, dimana di sini akan dilakukan instalasi terhadap aplikasi DHCP server. Bisa dikatakan aplikasi, bisa juga dikatakan fitur gitu ya, pengaktifan fitur DHCP server yang ada di Windows Server 2019. Jadi di sini merupakan tahapan yang tidak terlalu panjang sebenarnya dan cepat juga dan mudah gitu ya diinstalasi server DHCP. Jadi sebenarnya di sini tidak terlalu memerlukan banyak ketelitian kalau diinstalasi server DHCP. Lalu untuk yang kedua, tahapan atau bagian yang kedua itu adalah konfigurasi DHCP server. Konfigurasi DHCP server di sini merupakan bagian yang menurut saya cukup panjang gitu, karena ada tahapan-tahapan yang diperlukan ketelitian khusus gitu ya. Karena kita harus memasukkan alamat IP yang benar-benar harus di dalam sesuai dengan jaringan yang akan kita bangun gitu. Jadi di situ harus masuk ke DHCP server yang sesuai gitu. Jadi di sini rada sedikit panjang untuk tahapannya. Selain itu memang diperlukan ketelitian terkait kita pemilihan settingnya atau memasukkan input alamat IP-nya dan lain sebagainya. Lalu untuk bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, ini sebenarnya bagian yang sudah familiar mungkin buat kalian, karena di sini bagiannya hanya melakukan konfigurasi terhadap DHCP client. Jadi intinya di dalam laptop kliennya atau PC kliennya itu hanya dikonekkan saja ke DHCP server. Nanti si DHCP server akan secara otomatis memberikan alamat IP ke dalam DHCP client. Ini harusnya yang ketiga ini sangat familiar sekali, karena ya kalian sudah sering melakukan konfigurasi DHCP client sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam praktikumnya langsung. Di sini saya sudah memasukkan atau sudah masuk ke dalam VirtualBox ya, VM-nya sudah saya running. Nah di sini masih di layar utamanya. Sebelum kita unlock, yang pertama ya kita unlock dulu. Itu pilih di input, pilih keyboardnya. Di sini ada insert ctrl alt del gitu ya, kita klik saja. Nah di sini kita akan dimasukkan passwordnya. Setelah kita masukkan enter, nah itu akan masuk ke dalam Windows servernya. Nah tampilan awal seperti ini, kita tunggu sampai selesai. Nah di situ sudah tertera langsung secara otomatis itu akan membuka server manager. Nah server manager ini yang digunakan sebagai sarana kita melakukan instalasi dari server-server yang akan kita masukkan ke dalam Windows server gitu ya. Jadi yang pertama di sini kita pilih manage. Di sini ada add rules and feature, kita pilih. Nah di sini kita akan diarahkan ke halaman baru ya, window baru, jendela baru. Di sini kita pilih next. Lalu di sini pilih yang role base, kita next.
karena kita tidak pakai VDI-nya ya. Lalu di sini ada pilihan lagi, ada select a server from the server pool atau select a virtual hard disk. Sini kita pilih yang atas ya, select a server from the server pool. Kita pilih itu, kita next lagi. Nah, di sini ada beberapa rules di dalamnya, ada banyak sekali sebenarnya ini ya. Ada beberapa layanan yang bisa kita instalasi di dalam Windows Server ini. Dan di sini ada DHCP server ya. Nah, di sini kita pilih DHCP server karena pada dasarnya kita akan melakukan instalasi DHCP server di dalam Windows Server. Kita klik ya, nanti muncul seperti ini. Jangan lupa dicentang. Pilih yang add feature ya, kita pilih, lalu kita continue. Nah, di sini sudah tercentang ya. Setelah sudah tercentang, kita pilih next. Ini dibiarkan saja, kita next lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi dari DHCP server. Kita pilih next lagi. Nah, selanjutnya di sini pilih install. Jadi di sini kita hanya tinggal menunggu instalasi dari Windows Server yang sudah dimasuki oleh DHCP server. Jadi di sini DHCP servernya akan dimasukkan gitu ya ke dalam OS Windows Server kita. Nah, kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Nah, di sini sudah komplit ya untuk instalasi dari DHCP server. Selanjutnya kita pilih close. Nah, di sini sudah ada ya DHCP server di dalam server manager yang sudah diinstal tadi ya. Jadi ini otomatis sudah masuk ke dalam server manager atau server di Windows Server 2019. Ya, mungkin hanya itu ya untuk instalasinya dulu terkait instalasi atau penambahan fitur dari DHCP server di dalam Windows Server 2019.